Jadi DPK ini perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menetapkan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Bapak dan Ibu, menetapkan spesifikasi teknis, kemudian HPS, kemudian bagaimana nanti terkait dengan kontraknya. Ini menjadi tugas dari kasih atau KUD. Dalam setiap pekerjaan konstruksi itu dibuatkan papan pengumuman. Bagaimana ketika surveinya ketemu online atau mungkin ke website, atau harga itu diperoleh dari kontrak pekerjaan yang sejenis yang sudah pernah ada. Jadi kalau misalkan yang datang mbak-mbak yang cantik gitu kan, ketika minta harga tidak serta-merta wah ini harus survei, jadi bisa mendapatkan data. Pertanyaannya boleh apa boten ketika ternyata beli di BUMDes ada selisih dari harga. Prinsip pengadaan barang jasa di desa itu dilaksanakan dengan swakelola. Penyedia itu tidak hanya bentuknya CV ataupun PT, kita bisa pengadaan kepada UD ataupun orang perorangan. Penyedia yang memiliki izin usaha yang sesuai, maka di situ bisa dimintai mereka untuk menyampaikan penawaran atau prestis harganya. Permintaan penawaran sebagai tarif itu perlu bersaing. Kenapa? Itu untuk menciptakan adanya harga yang kompetitif. Bagaimana kita mendapatkan barang yang sesuai, logo yang bagus dengan harga yang paling murah. Kalau bisa kita nego, itu kita terapkan dalam belanja di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kencang balasannya, ada yang masih lemes. Yang lemes sampun sarapan apa dereng? Dereng pengkali. Jadi coba biar lebih semangat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Semangat pagi. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya Ardi Kasmono dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan pagi yang cerah dan berbahagia ini, insya Allah akan kami sampaikan terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu sudah tiap hari ya terkait dengan pengadaan barang jasa di desa, ini bukan hal yang baru. Nah, namun nanti kita coba sampaikan ketentuannya seperti apa. Kemudian ketika ada permasalahannya, silakan boleh ditanyakan. Loh Pak, aturannya gitu, tapi implementasinya nggak bisa seperti itu. Nah, nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, silakan masuk ke slide Bapak dan Ibu. Nah, jadi pengadaan barang jasa di desa itu adalah praktek bagaimana ketika kita membelanjakan anggaran yang ada di APBDes. Kalau di kami ada di APBD atau di APBN Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut. Ya, ini adalah beberapa dasar hukum. Jadi ada beberapa landasan pengadaan barang jasa di desa, mulai dari PP 43 2014 dan ada Permendagri, dan yang lebih rinci adalah di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Itu secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa di desa. Yang lebih rinci lagi itu diatur dalam peraturan bupati atau wali kota masing-masing. Nah, di antara Bapak dan Ibu yang hadir, apakah sudah ada peraturan bupati atau wali kota tentang pengadaan barang jasa di desa? Sampun? Sampun? Sampun nggih, nggih. Baik, berarti sudah punya semua peraturan bupati atau wali kota tentang pengadaan barang jasa di desa. Kenapa perlu diatur dengan peraturan bupati atau wali kota Bapak dan Ibu? Karena desa ini memiliki kekhususan dan mungkin akan berbeda dengan desa yang lain. Pada suatu kondisi desa sama-sama namanya desa, tapi bisa jadi berbeda. Nah, sehingga perlu diatur sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing, termasuk terkait dengan pengadaan barang jasa besaran nilainya. Nanti kami sampaikan.
Nah, kenapa pengadaan barang jasa perlu diatur secara lebih spesifik dalam peraturan Bapak dan Ibu? Kalau kita belanja di Shopee, Tokopedia, bebas saja, tidak ada pengaturannya. Kenapa kalau pengadaan untuk desa perlu diatur Bapak dan Ibu? Di antara ada beberapa latar belakang. Bapak dan Ibu, tiap tahun anggaran di desa itu makin nambah atau makin kurang? Kemudian sumber dayanya tambah atau tidak? Ada tambah tapi tidak banyak, atau mungkin tetap, bahkan ada yang sudah pensiun misalkan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, inilah yang latar belakangi bahwa pengadaan barang jasa itu perlu diatur, sehingga di situ ada pembagian kewenangan. Masing-masing pihak itu mengetahui harus melakukan dan mengerjakan apa. Kemudian berikutnya adalah prinsip pengadaan barang jasa di desa itu dilaksanakan dengan swakelola. Kalau di APBD atau APBN itu ada pilihan swakelola atau melalui penyedia. Tapi kalau di desa diutamakan dilaksanakan dengan swakelola. Nah, sehingga ada berbeda dengan aturan pengadaan yang lain, sehingga perlu diatur secara tersendiri. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, di desa ini panjenengan masing-masing sering didatangi BTS nomor betul. Ada yang tahu BTS? Nama Pak? Warung tengah sawah. Apa ada istilah lain? Ada yang tahu BTS? Wartawan tanpa surat kabar, alias LSM. Sering nggak betul? Tidak pernah. Yang depan tidak pernah. Tidak pernah gang. Iya. Kenapa namanya BTS Bapak dan Ibu? Ada wartawan yang punya surat kabar. Nah itu biasanya meliput berita. Nah kalau BTS ini adalah mencari-cari. Nah, nyari sangu, ujung-ujungnya duit atau disingkat UU. Nah itu disebutkan pihak Nah jika pengadaan barang jasa ini perlu diatur bagaimana mekanismenya, sehingga antara pelaksana dan mereka yang mengawasi itu bisa memiliki frame yang sama. Jadi, aturannya seperti ini, apakah sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan pemotongan? Itu yang pertama perlu kita pahami bersama. Kemudian kita masuk secara lebih spesifik. Pengadaan barang jasa di desa itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang jasa, baik dilakukan dengan swakelola atau dengan penyedia. Nah, kemudian di sini ada TPK. Kepanjangannya apa? Pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan. Di situ adalah tim yang membantu kasih atau kabur dalam pelaksanaan pengadaan atau kegiatan pengadaan yang sifat dan jenisnya bisa dilakukan sendiri oleh kasih atau kaur. Kita mulai dari definisi Bapak dan Ibu. Kemudian ada istilah penyedia. Nah, penyedia itu bisa perorangan atau badan usaha yang bisa menyediakan barang jasa yang dibutuhkan. Jadi Bapak dan Ibu, penyedia itu tidak hanya bentuknya CV ataupun PT, kita bisa pengadaan kepada UD ataupun orang perorangan. Jadi misalkan ada penjual sembako yang dia tidak punya badan usaha, kita beli di situ sakit. Itu namanya penyedia perorangan. Kemudian selain itu penyedia itu ada yang badan hukum dan bukan berbadan hukum. Itu termasuk penyedia. Kemudian penyedia. Nah penyedia ini istilahnya banyak. Ada yang menyebutkan pihak ketiga. Tidak tahu pihak keduanya ini siapa. Biasanya kan pihak ke satu dan pihak kedua, tapi disebutnya pihak yang kedua setan. Kalau ada orang satu dan orang kedua, yang ketiga setan. Masa disebut setan? Ada istilah lain namanya adalah pemborong. Nah pemborong ini juga jangan diplesetkan Bapak dan Ibu. Nah kadang ada yang nyebut cepat pemborong jadi pemborong, jadi jangan diplesetkan ya.
Kemudian selain penyedia ada istilah pembelian langsung. Nah, pembelian langsung ini dalam pengadaan barang jasa di desa maka dilakukan pembelian langsung kepada satu penyedia. Jadi misalkan mau beli barangnya sudah ada di desa tersebut, dijual di toko, langsung diberikan kepada penyedia tersebut tanpa permintaan tertulis kepada Ibu. Kemudian selain pembelian langsung ada namanya permintaan penawaran. Nah, ini pada nilai di atas pembelian langsung kepada Ibu. Jadi kalau pembelian langsung kepada penyedia yang menyediakan. Kalau permintaan penawaran di situ diminta untuk menyampaikan penawaran paling sedikit 2 penyedia. Nah, jadi kalau misalkan mau beli apa nilainya besar itu? Traktor berapa nilainya? Ya, misalkan traktor nilainya 56 juta. Ternyata yang menjual itu ada 2 toko misalkan, atau 2 penyedia yang memiliki izin usaha yang sesuai, maka di situ bisa dimintai mereka untuk menyampaikan penawarannya atau prestis harganya. Nah, berapa prestis atau harga dari toko 1 dan toko 2 itu diminta harganya, kemudian diproses. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita lihat. Kemudian berikutnya ada istilah lelang atau tender. Nah, lelang ini pada proses pemilihan yang nilainya di atas permintaan penawaran. Ada yang tahu berapa nilainya kalau di Pergub atau Perwalinya? Di atas 200, secara umum di atas 200 juta. Nah, ini mekanisme sedikit berbeda dengan pembelian langsung dan permintaan penawaran. Lelang ini adalah suatu proses kompetisi Bapak dan Ibu. Sehingga di sini bisa mengundang semua penyedia yang memenuhi persyaratan. Jadi terlebih dahulu itu sudah ditentukan izin usahanya apa, penyedianya harus memiliki misalkan tenaga apa, speknya harus seperti apa, bisa diikuti oleh penyedia yang memenuhi syarat. Tidak hanya 2 yang kita undang sebagaimana permintaan penawaran tadi, itu namanya lelang untuk pekerjaan yang nilai di atas 200 juta. Kemudian ada swakelola. Ada penyedia, ada swakelola. Swakelola itu apa? Ada yang tahu? Berdayakan masyarakat. Dikelola sendiri, diberdayakan masyarakat. Kemudian jadi kita lihat definisinya. Jadi cara memperoleh barang jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan atau masyarakat setempat. Jadi Bapak dan Ibu, pengadaan barang jasa di desa itu apabila bisa dikerjakan sendiri baik oleh TPK atau masyarakat, maka lebih utama dikerjakan sendiri. Ketika ternyata tidak ada yang bisa mengerjakan, sebagai contoh, ketika kita ada pengadaan traktor, kira-kira bisa diswakelola betul? Bisa? Bisa betul? Tidak bisa ya? Nah, kan tidak mungkin ada TPK ataupun masyarakat yang bisa membawa traktor, kecuali traktornya dari bambu. Ya, jadi itu dilakukan pembelian melalui penyedia, karena kebanyakan traktor itu adalah fabrikasi, sehingga kita bisa beli kepada showroom distributor yang ada di desa kita atau yang terdekat di desa kita, atau misalkan di wilayah kabupaten kita. Nah, itu dilaksanakan dengan penyedia. Nah, pada kondisi tersebut tidak bisa diswakelola sehingga dilakukan oleh penyedia. Bisa juga Bapak dan Ibu ada swakelola yang di dalamnya ada penyedia. Contoh, ketika kita ada pembangunan gapura desa, itu dilaksanakan secara swakelola, tapi di dalam swakelola itu ada pengadaan yang dilakukan melalui penyedia. Contoh, pengadaan materialnya, semen. Nah, semen dibeli dari toko atau dibuat sendiri? Toko. Dari toko, itu termasuk penyedia. Selain itu apa? Besi, kemudian apa? Bata ringan misalkan. Ketika ternyata bata merahnya bisa diproduksi di situ, bisa diswakelola. Item-item yang tidak bisa dikerjakan sendiri itu namanya melalui penyedia. Sehingga tadi
Bisa penyedia murni pengadaan traktor atau penyedia di dalam swakelola. Jadi dalam kegiatan swakelola ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia. Nah, sehingga nanti setiap belanja kita tinggal kumpulkan kwitansinya. Belanja besi, kemudian belanja material yang lain, ke toko-toko bangunan kita kumpulkan nota ataupun kwitansinya Bapak Ibu. Sehingga itu menjadi lampiran dari kegiatan swakelola. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip pengadaan yang ada di desa. Nah, di sini ada prinsip pokok terkait dengan pengadaan barang jasa di desa, yaitu adalah gotong royong dan pemberdayaan masyarakat. Ini Bapak dan Ibu. Jadi yang membedakan pengadaan di desa dengan pengadaan yang lainnya adalah kalau bisa itu diswakelola secara gotong royong oleh masyarakat setempat, memberikan kesempatan bekerja untuk masyarakat setempat. Demikian juga dalam pemberdayaan masyarakat. Ketika di desa Bapak dan Ibu ada UKM yang di situ baru tumbuh, misalkan contoh ada yang baru jualan catering atau mungkin mamin. Kemudian di kantor desa ada kegiatan rapat untuk kegiatan desa berdaya. Itu bisa diberikan kepada penjual yang baru-baru tadi. Nah, itu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Bisa seperti itu, ataupun beberapa jenis pengadaan yang lain yang di situ dihasilkan di desa tersebut sebagai upaya pemberdayaan. Ada di antara desa itu, misalkan ada pengrajin bahan dari bambu untuk membuat beseknya ikan. Apa namanya ini? Nah, itu atau mungkin ada yang membuat cikrak, cikrak yang dari bambu. Nah, itu bisa diberdayakan Bapak dan Ibu. Jadi ketika di APBD kita ada anggaran tersebut, maka bisa kita belanjakan sebagai stimulan pemberdayaan bagi masyarakat. Sedangkan yang lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, ini adalah prinsip pengadaan secara umum. Nah, salah satu mungkin kami sampaikan yaitu terkait dengan bersaing. Nah, pengadaan itu perlu bersaing Bapak dan Ibu, kecuali tadi untuk pembelian langsung, permintaan penawaran dan lelang itu perlu bersaing. Kenapa? Itu untuk menciptakan adanya harga yang kompetitif. Jadi dalam pengadaan itu, kalau misalkan ibu-ibu pada saat mau belanja di pasar, ketika harga lombok sudah naik, pasti ibu-ibu akan melihat di mana harga lombok tersebut di antara beberapa penjual yang lebih murah di antara penjual yang lain. Itu alami ya, alami ketika kita melakukan proses belanja untuk diri kita sendiri. Nah, demikian juga ketika belanja untuk APBD untuk desa, maka hendaknya prinsip tersebut, bagaimana kita mendapatkan barang yang sesuai, lombok yang bagus dengan harga yang paling murah. Kalau bisa kita nego, itu kita terapkan dalam belanja di desa. Nah, terkadang mindsetnya kembali ya. Kalau sudah pagunya misalkan 10 juta, kalau bisa habiskan. Nah, ini yang kadang kembali. Padahal kalau kita belanja untuk diri kita sendiri, kalau kita punya 10 juta, kalau bisa dihemat. Jadi agar kita tidak melanggar etika-etika ini, sehingga kita tidak berhadapan dengan sisi-sisi yang lain tadi, BTS ataupun teman-temannya, maka kita perlu menerapkan ini Bapak dan Ibu. Yang susah di desa itu kan kekerabatannya tinggi. Ketika ada beberapa warga desa misalkan dilibatkan dalam proses pengadaan, ternyata proses pengadaan belum selesai, panennya, sawahnya panen atau kebunnya panen. Ternyata misalkan penduduk di situ yang diikutkan dalam pengadaan barang jasa nanam pisang. Kemudian di kantor desa dibawakan pisang 1 tundun. Terima kasih Pak, kami sudah diberikan proyek. Ini kebunnya sudah panen, pisangnya tak taruh di kantor desa. Asal mboten? Asal mboten? Jadi Bapak dan Ibu harap kami sampaikan, harap berhati-hati ketika
dalam pengadaan barang jasa di desa. Dalam konteksnya pengadaan. Tapi kalau konteksnya selain pengadaan, boleh. Bahkan kita disunahkan untuk saling memberikan hadiah. Betul? Ya. Karena itu akan menimbulkan kecintaan, rasa saling menghargai dan menyayangi. Tapi dalam pengadaan barang jasa dibatasi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena khawatir bahwa di situ nanti ada, kalau bahasa sekarang itu TikTok. Ada TikTok di antara para pihak. Jadi khawatirnya contoh nih, misalkan seharusnya harga di pasar itu untuk kita beli traktor tadi, misalkan kita harusnya belinya 49 juta. Karena kita sudah dekat dikasih pisang lagi, sehingga kita habiskan lagunya 55 juta. Gitu. Nah, sisanya kemana? Nah itu. Tidak hanya pisang, mungkin ada lain-lain. Itu nih Bapak dan Ibu. Jadi ketika konteksnya pengadaan harap berhati-hati. Tapi ketika tidak terkait pengadaan, monggo. Kemudian prioritasnya adalah dilaksanakan dengan swakelola secara gotong royong. Ketika tidak bisa swakelola, bisa dengan penyedia. Penyedia di situ bisa secara keseluruhan atau mungkin sebagian yang tadi kami sampaikan. Kemudian pengadaan melalui penyedia itu dimaksudkan adalah mendukung pelaksanaan swakelola Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya adalah apabila kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan swakelola. Apakah di sini hadir Pak Kades? Tidak ada. Tidak ada yang hadir. Oh tidak diundang. Sekdes apa? Oh baik, kalau itu kita lewati aja. Nah, ini yang terkait dengan kasih atau kaur. Ada yang hadir kasih atau kaur? Ya. Ada nih. Kalau yang tidak hadir nanti mohon disampaikan. Jadi ini wasiat dari kami kepada bapak-bapak yang tidak hadir kasih atau kaurnya. Apa tugasnya Bapak dan Ibu? Di sini adalah menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Nah, dokumen persiapan pengadaan itu nopo mawon Bapak dan Ibu secara khusus untuk program desa berdaya. Pada saat Bapak dan Ibu sudah mengusulkan terkait dengan rencana ikon ya, atau mungkin pengembangan desa berdaya ini ke arah mana, maka di situ akan mulai dilakukan identifikasi pengadaan barang jasa di desa yang mendukung terkait dengan desa berdaya tersebut. Apakah dilakukan pembelian barang, atau mungkin dilakukan pekerjaan konstruksi, atau mungkin kita misalkan pengadaan untuk kegiatan seperti promosi. Misalkan kita perlu membuat website atau mungkin membuat di media sosial dan lain sebagainya, ada pengadaan tersebut. Nah, maka di situ terkait dengan dokumen persiapan yaitu adalah menetapkan spesifikasi teknis, kemudian HPS, kemudian bagaimana nanti terkait dengan kontraknya. Ini menjadi tugas dari kasih atau kaurnya ini. Contoh Bapak dan Ibu, ketika ternyata kita akan membeli salah satu barang yang terkait dengan program kita, misalkan desa wisata. Di situ ikonnya adalah misalkan mobil kuno misalkan. Nah, kita akan membeli mobil-mobil kuno yang sudah seperti dimuseumkan itu, ada pengadaan itu. Maka di situ pertama yang perlu kita susun adalah terkait dengan speknya terlebih dahulu. Speknya seperti apa sih akan kita adakan. Kemudian akan disusun terkait dengan harganya. Nah, kira-kira uang yang ada di anggaran ini cukup apa betul untuk melakukan pengadaan tersebut. Nah, maka di sini akan disusun terkait dengan dokumen persiapan pengadaannya. Kemudian berikutnya dokumen persiapan tersebut ketika sudah disusun, kita butuhnya ini sudah ditetapkan di spesifikasi teknis, harganya sudah disurvei, dituangkan dalam APS, kemudian diusulkan kepada TPK. TPK nanti akan melaksanakan pengadaannya. Kemudian berikutnya adalah melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai. Nah, jadi di sini ada yang dilaksanakan oleh
TPK ataupun ada yang dilaksanakan oleh KASI atau KAUR. Kemudian menandatangani bukti transaksi Bapak dan Ibu. Nah, ini jangan lupa bahwa KASI atau KAUR menandatangani bukti transaksi. Apa bukti transaksi? Nota, kemudian kwitansi, faktur, ada kontrak, SPK, ada yang pernah membuat? Pernah ya? Misalkan ada pekerjaan konstruksi yang di situ tidak bisa hanya diatur dalam bentuk kwitansi, maka bisa dibuatkan kontrak Bapak dan Ibu. Nah, kontrak tersebut menjelaskan hak para pihak, kemudian pekerjaan yang harus dikerjakan itu apa saja, berapa waktunya. Nah, itu terkait dengan kontrak, ditandatangani bukti transaksinya. Kemudian berikutnya adalah mengendalikan pelaksanaan pengadaannya, termasuk pelaksanaan pekerjaan dan menerima hasil pengadaan. Kemudian terakhir adalah melaporkan kepada kepala desa, karena ditugaskan oleh kepala desa, maka KASI atau KAUR tersebut dalam setiap proses apabila ada kendala atau mungkin ada hambatan dari eksternal, itu hendaknya dilaporkan kepada kepala desa. Kemudian di sini ada ketentuan yang lebih spesifik bahwa KASI keuangan ini tidak boleh merangkap atau melakukan pengelolaan pengadaan Bapak dan Ibu. Nah, secara praktek ini mungkin akan banyak dijumpai. Itu KASI KAUR keuangannya sekaligus melakukan proses pengadaan. Secara praktek banyak dirangkap karena mungkin keterbatasan sumber daya atau mungkin dianggap lebih efisien dilakukan pembelian sekaligus pembayaran. Dan di sini di ketentuan di situ dilarang merangkap. Kenapa? Biar tidak konflik Bapak dan Ibu, yang melakukan pengadaan itu sendiri, yang melakukan pembayaran itu sendiri, dipisah. Kemudian KASI atau KAUR dilarang menandatangani perjanjian atau surat perjanjian atau kontrak apabila di situ anggarannya belum tersedia atau mungkin tidak cukup. Jadi misalkan ada rencana akan melakukan pengadaan barang A, kemudian ternyata anggarannya masih belum disahkan, belum ditetapkan, atau mungkin anggaran yang tersedia hanya 10 juta sedangkan harganya 20 juta, maka di situ tidak boleh ditandatangani sebelum anggaran itu dipastikan ada. Kemarin ada pertanyaan dari peserta untuk program yang lain, Jatim Puspa misalkan, Pak, ketika penerima itu mendapatkan bantuan 2.500.000, kemudian belanjanya melebihi itu, boleh membuat swadaya ditambah, misalkan pembelian mesin cuci beserta kelengkapannya habisnya 2.700.000, boleh membuat ditambah. Nah, kemarin ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah tidak boleh, karena di situ sudah ditetapkan pagunya adalah 2.500.000. Maka hendaknya pada saat kita melakukan pengadaan, kita sesuaikan kecukupannya dengan anggaran yang sudah tersedia. Jadi ketika pekerjaan di desa tersebut terkait dengan pengadaan ternyata banyak, satu TPK ternyata tidak bisa menyelesaikan pengadaan di desa, maka bisa ditetapkan lebih dari satu TPK. Kemudian terdiri dari siapa saja? Kadus, terus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri. Dan diharapkan Bapak dan Ibu yang ditetapkan dalam TPK ini itu adalah yang memahami terkait dengan pengadaan barang jasa. Kalau misalkan ada terkait dengan pekerjaan konstruksi, harapannya ada yang paham terkait dengan pekerjaan konstruksi. Nah, sehingga nanti harapannya pengadaannya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian organisasi ada ketua, sekretaris, anggota. Jadi di antara 3 anggota tersebut ditunjuk siapa ketuanya dan sekretaris maupun anggotanya. Kemudian apa tugasnya? Di antara adalah melaksanakan swakelola. Jadi apabila ada kegiatan swakelola bisa dikerjakan sendiri oleh TPK, maka bisa dikerjakan oleh TPK tersebut. Kemudian menyusun dokumen lelang Bapak dan Ibu. Jadi misalkan ada pekerjaan di atas 200 juta, pembangunan jalan lingkungan dengan panjang misalkan 1 km.
Kemudian di situ nilainya adalah 250, maka di sini dokumen lelangnya adalah ditetapkan oleh TPK kepada Ibu. Sehingga di situ dokumen lelang berisi terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, izin usahanya apa saja. Kemudian melaksanakan lelang, memilih dan menetapkan penyedianya. Nah, sehingga dalam memilih dan menetapkan penyedia ini perlu independensi. Jadi TPK ini perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menetapkan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai di situ ternyata lelangnya itu hanya istilahnya lelang arisan. Seperti Bapak Ibu. Iya, tahu. Lelang arisan seperti ya, gantian yang betul. Jadi kalau tidak si A, si B atau si C, nah itu namanya lelang arisan. Nah, harapannya memang prosesnya ada dilaksanakan dengan kompetisi Bapak dan Ibu. Nah, sehingga dalam penawaran yang disampaikan itu tidak hanya kompetisi semu. Jadi tidak hanya harganya itu sudah diatur di luar. Si A nawar 245, si B 240, si C 247. Nah, nanti yang dimenangkan penawaran terendah untungnya dibagi 3. Nah, ini yang berasal. Jadi di sini harapannya memang prosesnya ada kompetisi, sehingga ketika ada penawaran, maka kita bisa mendapatkan penawaran harga bahan itu adalah harga yang terbaik, harganya di desa, harganya yang memang memenuhi spek dan murah, seperti itu. Kemudian setelah proses tersebut selesai, maka melaporkan kepada kasih atau KUR yang memberikan tugas untuk melaksanakan pengadaan. Kemudian mengumumkan hasil pengadaannya. Nah, ini khusus untuk pekerjaan konstruksi diharapkan ada bagian dari TPK yang memahami terkait dengan pekerjaan konstruksi. Atau ketika tidak ada yang memahami terkait dengan pekerjaan konstruksi, maka bisa dibantu oleh tim teknis Bapak dan Ibu. Misalkan dibantu oleh dinas PU untuk misalkan menyusun terkait dengan bagaimana gambar yang sesuai, atau mungkin tenaga ahli yang dibutuhkan apa saja, apakah perlu arsitek, sipil, dan seterusnya. Kemudian bisa diberikan honorarium. Kalau honornya berapa Bapak Ibu? 150. Berbeda atau sama? Beda-beda. 1 juta? Nggak sampai. Oh, tidak sampai, tidak pasti. Per paket 2% dari paku. Ya, jadi semakin besar pakunya, insya Allah semakin besar honornya itu ya. Kemudian di situ memperhatikan kemampuan dari keuangan desa yang tadi kami sampaikan. Ketika desanya mampu memberikan honor, bisa ditetapkan tidak hanya 1, bisa lebih dari 1 TPK. Kemudian apa peran masyarakat? Nah, peran masyarakat di sini ada 2. Pertama adalah berperan serta dalam kegiatan swakelola. Kemudian berikutnya adalah melakukan pengawasan. Nah, sehingga kenapa tadi banyak WNS datang, ya seakan-akan melakukan peran ini Bapak dan Ibu. Jadi melakukan peran masyarakat untuk mengawasi proses kita. Nah, sehingga perlu kita pastikan bahwa pengadaan kita sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, secara singkat Bapak dan Ibu, mohon dibersani di layar. Ini adalah terkait dengan swakelola. Ada 3 persiapan pelaksanaan dan pengawasan. Maka yang pertama adalah kasih atau KUR-nya mempersiapkan. Persiapan di sini terkait dengan rencananya seperti apa, kapan dilakukan, kegiatan swakelolanya seperti apa output yang akan dicapai. Kemudian berikutnya di sini akan dilaksanakan oleh pelaksananya, entah TPK itu sendiri atau mungkin masyarakat yang dilibatkan. Kemudian di sini ada sisi pengawasan. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan secara internal, yaitu ditetapkan di desa, misalkan Pak Kades menetapkan ada pihak yang melakukan pengawasan untuk kegiatan ini, atau secara umum itu bisa dilakukan pengawasan oleh APIP atau inspektorat. Kemudian di situ ada hasil pengadaan. Nah, hasil pengadaan ini Bapak dan Ibu harapannya memang disesuaikan dengan rencananya. Pabriknya speknya misalkan K125, kualitasnya 125, untuk jalan lingkungan misalkan
maka di situ dipastikan bahwa spek pabriknya sesuai. Jadi jangan sampai penyedia atau pemborong tadi jadi pembohong. Jadi kualitasnya K125 ternyata dioplos Bapak Ibu. Semerap ya dioplos. Oke, jadi oplosan itu. Jadi tidak semuanya speknya sama. Ternyata ada sebagian yang diturunkan speknya. Nah itu sudah menyalahi dari pengadaannya. Sehingga di situ ada ketidaksesuaian spesifikasi yang dipasang. Kemudian persiapannya diantaranya menentukan jadwal. Nah jadwal ini akan menentukan terkait dengan serapan anggaran Bapak dan Ibu. Kita bisa membuat terkait dengan milestone atau rencana pelaksanaan pengadaan dan kapan waktu mulai termasuk selesainya. Sehingga Bapak dan Ibu di desa itu bisa disusun, misalkan di bulan Januari ini pengadaannya apa saja dan seterusnya. Sehingga di situ terkait dengan jadwal kita akan tahu kapan paket mulai dan selesainya, sehingga bisa dikendalikan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan spek atau RAP apabila diperlukan. Nah terkait dengan program desa berdaya ini, maka Bapak dan Ibu di awal setelah di situ menyampaikan usulan proposal, di situ juga menyusun RAP. Nah RAP itu adalah sebagai batas tertinggi dari program ini, dari pelaksanaan kegiatannya. Adapun nanti pada saat persiapan pengadaan tadi ditetapkannya HPS, harga perkiraan sendiri, kemudian dilakukan proses pengadaan, misalkan permintaan penawaran, di situ bisa dimungkinkan dilakukan proses negosiasi. Nah, ketika ada negosiasi ternyata harganya turun, kemudian disepakati harga tersebut, maka dimungkinkan dari RAP yang ditetapkan di pagu tadi ada sisa dari pelaksanaan pengadaannya. Jadi dari alokasi 100 juta nih, betul ya? 100 juta dimungkinkan 92% untuk proses pengadaannya, misalkan di situ bisa jadi ada sisa untuk karena terjadi proses negosiasi tadi. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi, misalkan dalam program desa berdaya tersebut ada pembangunan informasi, papan informasi sepanjang jalan. Kemudian misalkan di situ ada perbaikan badan jalan, ada pekerjaan fisik di situ, maka jangan lupa di situ disusun, yaitu terkait dengan gambar rencananya. Jadi biar tidak dibohongi oleh pemborong tadi Bapak dan Ibu, maka di awal itu harus diklirkan bagaimana gambarnya. Kemudian terkait dengan spek yang harus dilaksanakan seperti apa, berapa harga yang disepakati, sehingga itu bisa menjadi dasar pada saat sudah dikerjakan pekerjaan fisiknya, dilakukan pemeriksaan, oh ternyata speknya sudah sesuai, oh ternyata desainnya sudah sesuai dengan yang dikerjakan. Kemudian pelaksanaan swakelola, di situ ada pelaksanaan pengendalian dan pengumuman, pelaksanaan TPK atau mungkin juga bisa melibatkan kelompok masyarakat. Kemudian berikutnya pengendalian, maka dilakukan pengendalian kemajuan pelaksanaan. Jadi dalam kegiatan swakelola ini tidak serta-merta diserahkan kepada pelaksananya, tapi dikendalikan. Sehingga ketika kita sudah menyusun rencana dan jadwal, kalau pekerjaan konstruksi itu ada yang namanya misalkan kurva S Bapak dan Ibu. Jadi di situ sudah disusun ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan. Pertama pekerjaan persiapan, kemudian setelah pekerjaan persiapan ada pekerjaan dasar, misalkan pembersihan area, kemudian galian, pembuatan terkait dengan fondasi dan seterusnya. Maka di situ bisa dikendalikan kemajuan pelaksanaannya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, dalam setiap pekerjaan konstruksi itu dibuatkan papan pengumuman. Nah, sehingga ketika ada WTS datang, ini ada proyek tidak ada informasinya, monggo silakan bisa dilihat di situ ada informasi pengumumannya. Baik yang diumumkan di papan di kantor desa atau mungkin yang ada di lokasi proyek. Nama paketnya nopo, siapa pelaksananya, berapa anggarannya. Kemudian ini adalah melalui penyedia, ini dikembalikan sesuai dengan perbuk atau perwali masing-masing.
Jadi kalau secara umum di situ besarannya adalah sampai dengan 10 juta itu dilaksanakan pembelian langsung. Kalau ternyata ada yang mengatur lebih dari itu, disesuaikan dengan aturan yang ada. Kemudian sampai dengan 200 permintaan penawaran dan di atasnya dengan lelang. Nah kalau kita lihat untuk desa berdaya, ini kan nilainya 100 ya, 100 juta. Kemudian setelah di breakdown untuk biaya operasional 8% dan sisanya untuk kegiatan pengadaannya, maka di sini untuk lelang apabila di atas 200 berarti tidak mungkin ya, karena di bawahnya 200. Sehingga yang mungkin adalah dengan pembelian langsung atau permintaan penawaran. Ketika ternyata di bawah 10 juta langsung diberikan Bapak dan Ibu. Sehingga di situ ketika langsung diberikan ada bukti transaksinya. Nah di juknisnya sudah diatur. Ini terkait dengan persiapan pengadaan. Di situ diantaranya adalah yang disiapkan waktunya, kemudian speknya dan HPS-nya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan batasan anggaran tadi Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mengusulkan RAB, kemudian di situ perlu dibuat HPS, harga perkiraan sendiri. Jadi HPS tersebut mencerminkan harga yang ada di lapangan, di kondisi desa masing-masing. Sehingga di situ bisa menjadi dasar untuk melakukan proses belanjanya. Maka HPS itu tidak bisa melebihi RAB, atau mungkin pengadaannya tidak bisa melebihi RAB yang sudah ditetapkan. Contoh, Bapak dan Ibu sudah membreakdown dari 100 tadi, sekian persennya itu adalah untuk pengadaan barang. Sudah disebutkan atau dirinci rencana pengadaannya. Di RAB sudah ditetapkan, misalkan di situ adalah untuk pengadaan barang 30 juta, maka di situ sudah harus disesuaikan dengan batas yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga perlu dicermati, terkadang nyusun RAB-nya itu di awal, kemudian proses pengadaannya ada selang waktu, sehingga harganya cenderung naik. Nah, itu perlu dicermati Bapak dan Ibu. Sehingga ketika harga naik, nanti maka bisa dilakukan negosiasi. Ketika ternyata sudah tidak bisa, harganya turun sesuai dengan RAB-nya, maka bisa dipertimbangkan barang jasa pengganti. Sebagai contoh, kalau misalkan akan beli laptop merek Lenovo harganya 12 juta, sedangkan RAB-nya 11 juta, harga Lenovo-nya sudah naik tadi. Kemudian kita bisa mempertimbangkan barang lain yang speknya sesuai, misalkan bisa memilih spek Asus atau mungkin selainnya. Nah, kemudian terkait dengan penyusunan RAB sebagaimana di juknis yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu masing-masing, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah persentasenya. Jadi di sini terbagi menjadi biaya operasional atau BOP, dan kemudian adalah biaya untuk pengadaan atau realisasi kegiatannya 92%. Nah, kemudian dari breakdown persentase tersebut ada rincian kembali. Misalkan untuk BOP di situ ada ketentuan tidak boleh termasuk belanja modal. Jadi BOP itu untuk belanja ATK dan yang lainnya selain belanja modal. Kemudian untuk 92%-nya yang termasuk belanja pengadaan, maka di situ juga perlu kita rinci belanja barangnya apa saja, berapa nilainya. Kemudian apabila butuh pekerjaan konstruksi, berapa nilai pekerjaan konstruksinya. Nah, itu perlu kita identifikasi dalam menyusun RAB. Kemudian dalam RAB tersebut jangan lupa Bapak dan Ibu sudah mempertimbangkan pajak, sudah termasuk pajaknya. Sehingga nanti pada saat RAB itu di breakdown menjadi HPS, kemudian kita akan beli ke penyedia. Apabila termasuk barang kena pajak, maka di situ tidak lebih dari RAB yang sudah disusun dan disetujui. Jadi sudah termasuk pajak yang diatur sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian pelaksanaannya ada 3 di sini. Secara rinci kalau pembelian langsung diberikan, permintaan penawaran, meminta penawaran kepada 2 penyedia dan dilakukan proses negosiasi mana yang lebih rendah dan lebih memenuhi dari 2 penawaran tersebut, kemudian di situ dikontrak.
baik bentuknya adalah dengan kwitansi, kemudian juga dengan tender, maka di situ dilakukan proses kompetisi dalam proses pemilihannya. Kemudian terkait dengan administrasinya, maka di situ yang perlu dicatat adalah atau didokumentasikan terkait dengan prosesnya dan bukti transaksinya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu harap dicermati kembali ketika ada proses pengadaan pembelian langsung atau permintaan penawaran, bukti-buktinya jangan lupa dikumpulkan. Kemudian berikutnya adalah memantau terkait dengan kemajuan hasil pekerjaan. Jadi jangan sampai ketika ternyata di swasembada dikerjakan sendiri molor dari rencana yang sudah ditetapkan. Ini adalah contoh kelengkapan terkait dengan kwitansi Bapak dan Ibu. Jadi di situ ketika kita belanja langsung, misalkan ada kwitansi, ada nota. Jadi di sini ketika kita lihat di juknis, misalkan untuk mamin, di situ diperlukan tanda tangan dan stempel lengkap. Kemudian ada materai, demikian juga ada nota pembelian. Jadi ada kwitansi, ada nota pembelian. Kemudian misalkan untuk pembelian barang ada tanda tangan, stempel lengkap, materai, kemudian ada nota, ada PPN dan PPH dua-dua. Nah, sehingga di sini ada kwitansi, ada nota, dan nota itu dari toko dan disertai dengan identitas. Apabila ternyata identitasnya tidak ada, maka bisa dilampiri fotokopi KTP dan juga nomor HP dari penjual, dan bisa distempel dari penjualnya, atau ketika tidak ada maka tanda tangan dari penjual. Nah, kemudian berikutnya pertanyaannya, ketika kita ada pengadaan, penyedia siapa yang bisa kita lakukan pembelian, Bapak dan Ibu? Jadi kalau pengadaan di desa itu prioritasnya adalah penyedia yang ada di desa tempat di mana desa tersebut berada. Ketika ternyata tidak ada, apakah boleh dilakukan di luar desa, Bapak dan Ibu? Boleh atau bukan? Boleh ketika sudah dipastikan bahwa di desanya tidak ada. Nah, kemarin ada yang tanya juga, boleh atau bukan ketika kita belinya di Shopee atau Tokopedia, Pak? Boleh atau bukan kira-kira? Boleh atau bukan? Boleh. Ada yang boleh, ada yang bukan. Stempel sama itu. Oh, baik. Jadi tadi ya prinsipnya, prinsip utamanya ketika ada di desa, meskipun kalau udah di desa itu kan rantai masuknya semakin banyak ya, sudah lewat distributor, agen, mungkin di situ tinggal toko atau mungkin pengecer. Nah, itu lebih utama diberikan di desa tersebut. Ketika tidak ada, maka kita bisa melihat ke desa sebelah atau mungkin ke kecamatan kota, atau mungkin kita juga bisa melihat di toko online yang sudah tersedia. Nah, PR-nya Bapak dan Ibu, proses bisnis di toko online itu ada yang berbeda dengan proses bisnis kita. Contoh, kalau pengadaan kita itu barang jasa datang, barangnya datang dulu, dipastikan sesuai, baru dibayar. Betul ya? Ya, setelah barangnya sesuai baru dibayar. Nah, beberapa toko online itu ada yang minta dibayar dulu baru barang Dikirim. Ada yang seperti itu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka tidak sesuai dengan proses bisnis kita, proses pengadaan kita maksudnya. Bagaimana ketika kita sudah bayar ternyata barang datang tidak sesuai, ternyata dikembalikan, minta diganti susah. Siapa yang mengganti uangnya ini? Masa bendara? Atau mungkin kakunya? Atau lurah? Jadi ketika proses pengadaannya tidak sesuai dengan kita, maka hendaknya kita pilih yang lain. Misalkan sekarang sudah ada mekanisme yang namanya COD. Jadi barang datang, kemudian baru dibayar. Jadi bisa kita pastikan sesuai baru dibayar. Nah, tentunya itu setelah tadi melihat ternyata di desa tidak ada barangnya, kemudian kita mencari barang jasa tersebut di tempat lain. Nah, ini syaratnya adalah penyedia itu memiliki izin usaha, memiliki tempat usaha, Bapak dan Ibu. Kemarin kami sampaikan kepada teman-teman yang mendapatkan program Jati Puspa, Bapak dan Ibu jangan sampai karena ada
banyak pengadaan barang jasa di desa, ujung-ujung itu apa ya? Tiba-tiba banyak perangkat desa itu yang menjadi penyedia. Jadi misalkan mau pengadaan sembako, sebelumnya karena belum ada program, itu tidak pernah menjual misalkan beras. Kemudian karena ada program disediakan sendiri. Nah, di sini Bapak dan Ibu, syaratnya apa? Di situ memiliki syarat administrasi, memiliki tempat usaha. Jadi memang betul-betul menjual sembako. Kalau misalkan perangkatnya sudah tanpa program pun sudah jualan sembako, dibeli di situ, monggo. Nah, ketika ternyata ada program, kemudian pada jualan, nah ini bisa sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi, Bapak dan Ibu. Jadi syarat menjadi penyedia itu dipenuhi terlebih dahulu, sehingga ketika ada yang menanyakan, di situ syaratnya bisa terpenuhi. Kemudian berikutnya pelaksanaan itu perlu diumumkan, Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan prinsip transparansi tadi, maka di situ perlu diumumkan. Kemudian pelaporan dan serah terimanya. Setelah melakukan proses pengadaan, maka TPK melaporkan kepada kasih atau KUR. Kemudian kasih atau KUR melaporkan lagi kepada yang menugaskan, Pak Kepala Desa. Termasuk ketika ada permasalahan perselisihan, dilaporkan secara berjenjang. Setelah pengadaan selesai, dari pengadaan untuk desa berdaya sudah selesai, barangnya sudah datang, jangan lupa diarsipkan terkait dengan kwitansinya dan dilakukan serah terima. Jadi nanti sudah selesai semua, dinyatakan 100%, maka di situ dilakukan serah terima. Serah terima dari siapa kepada siapa? Misalkan dari TPK kepada yang mengusulkan, dari kasih atau KUR-nya. Kasih atau KUR-nya menyerahkan kepada kepala desa. Kemudian pengawasan tadi sudah kami sampaikan bisa dilaksanakan secara internal. Jadi desa tersebut bisa menentukan siapa yang akan melakukan pengawasan dalam setiap pengadaan, ataupun dilakukan secara umum oleh Habib. Nah, kalau Habib sudah turun, ini terkadang agak ketir-ketir Bapak dan Ibu, karena mindsetnya terkadang beda dengan kita. Kalau kita pengadaan itu mindsetnya adalah bagaimana biar pengadaan itu bisa terlaksana. Nah, kalau Habib sudah turun, itu terkadang mindsetnya bagaimana mencari apa? Mencari apa kalau Habib? Temuan, Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana mencari temuan? Meskipun mereka adalah instansi pembina yang nanti akan melakukan pembinaan, tapi ada bagian dari tugas auditor itu adalah mencari temuan. Tidak disebut sebagai auditor ketika nggak bisa nyari temuan. Jadi malu kalau disebut auditor nggak bisa menemukan kesalahan. Boleh. Nah, materi paling boleh. Ya, sehingga memang di sini ada dua sisi sebagai check and balance agar proses itu sesuai, maka perlu dilakukan pengawasan, Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa kita sambung dengan diskusi terkait dengan bagaimana implementasinya, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan, monggo silakan bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Pertanyaannya, ini benar-benar permasalahan yang terjadi. Jadi nanti monggo Bapak dan Ibu yang lain ketika punya pengalaman atau solusi dari persoalan ini bisa juga selain menyampaikan pertanyaan juga memberikan tanggapan. Yang pertama izin terkait dengan survei. Nah, survei ini apakah yang mau kami tanyakan, apakah ada ketentuan harus distempel dan ditandatangani, Pak? Dari inspektorat diminta seperti itu. Iya. Apakah di tempat lain juga sama, Bapak Ibu? Sama nih? Sama Pak betul? Oh iya. Baik. Karena secara umum Bapak dan Ibu ketika kita survei harga, survei itu sebenarnya tidak hanya dilakukan ke toko offline Bapak dan Ibu. Kita itu bisa survei itu ke toko online, atau mungkin ke website, atau mungkin kita mencari informasi dari kontrak tahun lalu. Nah, ketika di situ ditetapkan harus ada stempel dan tanda tangan,
Itu yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana ketika surveinya ke toko online atau mungkin ke website, atau harga itu diperoleh dari kontak pekerjaan yang sejenis yang sudah pernah ada. Nah, sehingga kalau setahu kami terkait dengan survei, ini mekanismenya cukup banyak. Yang paling pasti di situ adalah kita perlu mendokumentasikan terkait dengan harga hasil survei. Jadi dokumentasi tersebut kita bisa meminta persetujuan dari yang memberikan harga, di antara dengan memberikan stempel atau mungkin tanda tangan. Selain itu kita juga bisa mendokumentasikan berdasarkan informasi kita. Contoh, pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni sudah dilakukan survei kepada toko A dan B terhadap barangnya nopo, harganya berapa, sudah termasuk pajak atau belum. Itu juga memungkinkan Bapak dan Ibu dokumentasi survei. Atau selain itu ketika kita browsing di toko online, ketika kita akan pengadaan yang di situ adalah barang jasa yang disediakan oleh pabrik atau mungkin distributor atau agen, bukan barang jasa yang misalkan disediakan oleh pelaku usaha pengecer misalkan. Kita survei, kemudian dari survei tersebut kita dokumentasikan, itu boleh. Jadi kalau misalkan ternyata harus dimintakan stempel dan tanda tangan, maka di situ pemberi informasi akan enggan ketika ternyata hanya disurvei saja tidak dibeli. Survei-survei tok, tekok-tekok tok gak tuku. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, sehingga untuk menyikapi hal tersebut, nah, ada baiknya selain survei kita juga mungkin akan beli di toko tersebut. Misalkan untuk pengadaan yang nilainya kecil dengan pembelian langsung. Nah, selain itu memang perlu teknik Bapak dan Ibu. Misalkan yang survei jangan bapak-bapak, ya dikasih stafnya yang mungkin masih panasnya masih cantik. Jadi kalau misalkan yang datang mbak-mbak yang cantik gitu kan, ketika minta harga tidak serta-merta wah ini harus survei. Jadi bisa mendapatkan data. Jadi memang ada beberapa teknik Bapak dan Ibu. Adapun ketika di situ sudah ada ketetapannya harus ada stempel dan juga tanda tangan, maka hendaknya kita bisa mengelaborasi beberapa teknik sehingga penjual ini tidak hanya seakan-akan mindsetnya cuma nyari harga tapi nanti belinya di toko yang lain. Sehingga bisa dipastikan akan susah memberikan stempel atau mungkin tanda tangan. Nah, bisa jadi sebenarnya kalau penjual kecil itu juga tidak punya stempel Bapak dan Ibu. Karena tadi di nota itu apabila ternyata tidak punya, itu bisa diganti dengan KTP atau mungkin disertai dengan nomor telepon. Nah, sehingga saya sendiri agak kok harus stempel dan tanda tangan gitu. Padahal metodenya banyak, metode survei itu ada banyak. Nah, sehingga monggo ketika ternyata harus diminta bisa diterapkan beberapa teknik tadi Bapak dan Ibu. Bisa di lain waktu dibeli atau mungkin mekanisme surveinya seperti apa sehingga mereka bisa memberikan stempel tersebut. Kemudian terkait dengan siapa yang melaksanakan, Bapak dan Ibu di Juknis terkait dengan desa berdaya, di situ sudah dibagi beberapa orang melakukan apa. Di antaranya di situ ada tim kerja nih. Nah, tim kerja itu kalau kita lihat di antaranya adalah menyusun terkait dengan proposal dan RAB. Nah, RAB itu adalah terkait dengan rencana anggaran yang akan dibelanjakan, rencana anggaran biayanya. Nah, sehingga dari RAB tersebut itu sebagai pagunya Bapak dan Ibu, batas tertinggi yang disusun dan ditetapkan yang akan digunakan untuk desa berdaya. Nah, sedangkan yang melakukan penyiapan dokumen persiapan yang menyusun terkait dengan spek, HPS, nah itu sesuai dengan tadi yang sudah kami sampaikan, mulai dari KASI atau KAUR, kemudian TPK apabila batasan nilai tertentu dilaksanakan oleh TPK, kemudian misalkan sudah terkait dengan pelaksana, siapa yang melaksanakan. Ketika ternyata bisa dilaksanakan oleh TPK, bisa dilaksanakan TPK. Kemudian dengan melibatkan masyarakat. Nah, sehingga di sini ada
struktur organisasi terkait dengan program desa berdaya, dan ada pelaksana pengadaan yang memang defaultnya sudah diatur di peraturan LKPP maupun peraturan bupati dan wali kota. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Maka bisa bersinergi Bapak dan Ibu. Jadi terkait dengan pengadaannya, program secara umum sudah dibagi beberapa tim dan penugasan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pengadaannya, itu dikembalikan kepada yang bertugas mulai dari KASI, KAUR, atau mungkin TPK. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ternyata yang masuk dalam tim kerja ini beririsan dengan yang melaksanakan pengadaan. Jadi boleh-boleh saja bersinergi di lapangan. Yang penting pengadaan tersebut dilakukan oleh orang yang memang berwenang. Jadi ketika porsinya dikasih atau KAUR, ya dilakukan kasih atau KAUR, meskipun bisa jadi merangkap sebagai tim kerjanya. Demikian juga ketika dilaksanakan oleh TPK, maka daya TPK tersebut yang bekerja meskipun dimungkinkan akan beririsan, jadi bersinergi dalam pelaksanaannya. Kemudian di BUMDes, nah BUMDes ini mungkin bisa direkomendasikan untuk pengadaan terutama yang pembelian langsung. Nah, kemudian terkait dengan isu harga Bapak dan Ibu, nah kalau masih dalam satu desa itu memang dimungkinkan akan terjadi variasi harga. Contoh, ketika kita akan beli sembakonya di pengecer atau mungkin di pengepul, itu tentu harganya sudah akan bervariasi. Pertanyaannya, boleh nopo boten ketika ternyata beli di BUMDes ada selisih dari harga. Nah, Bapak dan Ibu, ketika rantai pasok itu ketika kita urutkan, ketika barangnya pabrikan, contoh ya, itu mulai dari pabrik, distributor, kemudian ada agen, sampai pengecer, kemudian ada toko. Nah, di sini akan ada harga yang bervariasi. Termasuk ketika ternyata BUMDes tersebut belinya tidak langsung dari distributor atau mungkin agen. Ternyata stoknya masih ke toko misalkan. Tentu saja harganya akan lebih tinggi. Ketika harga lebih tinggi tadi karena dipengaruhi oleh perbedaan rantai pasok, nah itu sebenarnya boleh-boleh saja. Masing-masing rantai pasok boleh apa buatan mengambil keuntungan? Ya tentu boleh, namanya jualan masa tidak untung. Masa jualan mau rugi? Boleh. Tapi ketika Bapak dan Ibu ternyata BUMDes tersebut itu memang ngepaskan pagunya. Jadi kalau misalkan BUMDes tersebut jualan biasanya harganya 20.000, tapi karena melihat berapa pagunya Pak, 30.000, ya wis 30.000. Nah itu yang nanti dikhawatirkan ada peningkatan harga dari harga pasar yang biasa dijual. Kalau misalkan biasa jualannya 20.000, kemudian dibeli dengan harga 20.000, mana yang salah? Toh dibeli oleh kita ataupun dibeli oleh yang lain harganya sama 20.000. Ketika harganya bervariasi, mungkin dia pada level rantai pasok yang mana. Ketika kita beli beras di pengepul dan kita beli beras di toko misalkan, tentu harganya akan bervariasi, entah 500, 1.000 dan seterusnya. Dan itu sah-sah saja. Kita boleh beli di pengecer, di toko, sepanjang itu penyediaan dari desa kita boleh. Apalagi di situ ada salah satu untuk pemberdayaan, misalkan pemberdayaan BUMDes boleh Bapak dan Ibu. Sepanjang tadi tidak ada niat memang di situ untuk memanfaatkan kesempatan sehingga karena pagunya 30 dimaksimalkan 30. Padahal kalau misalkan dia menjual tanpa untuk program, harganya lebih murah daripada itu. Nah itu sepanjang tidak ada niat-niat tersebut, sepanjang memang itu benar-benar harga yang mereka jual dan sesuai dengan keuntungan yang biasa mereka lakukan, tidak ada salahnya di BUMDes. Itu Bapak dan Ibu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.